Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu berita yang cukup mencuri perhatianku adalah mengenai Pharrell Aditya dan juga Dr. Richard Lee. Awalnya mereka ini sangat suportif, bahkan Dr. Richard Lee secara resmi melalui akun YouTube-nya sudah mengangkat Pharrell sebagai adik asuhnya. Jadi segala macam biaya sekolah, bahkan hutang-hutang yang dia miliki dan neneknya miliki itu sudah dibayar dan diberikan fasilitas yang luar biasa untuk ukuran di daerah. Pharrell Aditya adalah sosok remaja usia 17 tahun yang viral di TikTok karena dia ini mengaku dilahirkan dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bapak emaknya meninggalkan dia di rumah neneknya dengan hidup seala kadarnya. Bahkan yang paling mencuri perhatian masyarakat Indonesia terkait dengan klaimnya Pharrell yang dia menunjukkan chatting WhatsApp dengan emak kandungnya. Pada saat sudah belasan tahun nggak ketemu pas di chat malah justru diblok dan berusaha menjauhi. Tapi singkat cerita, ini yang terbaru adalah banyak yang menghujat Pharrell. Awalnya begitu simpatik, tapi sekarang malah menghujat. Ini menurut aku juga, aku akan bahasnya dari dua sisi teman-teman. Karena di sisi lain aku ngerasa prihatin dengan kondisi Pharrell. Di sisi lain juga aku juga prihatin ada beberapa yang aku kritisi untuk Dr. Richard Lee. Karena bagi aku pribadi, Pharrell seperti kalian tahu bahwa dia tidak memiliki orang tua. Orang tuanya nggak bertanggung jawab, dibiarkan begitu aja. Ya ini adalah salah satu efek ya dari seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang broken home, bahkan nggak ada kasih sayang dari emak sama bapak. Ya tipikalnya adalah seperti ini, pada umumnya akan menghadapi hal-hal yang meledak emosionalnya. Orang anak yang berasal dari keluarga yang lengkap, dididik dengan baik, kadang juga masih ada 1-2 hal yang melenceng, apalagi ini Pharrell gitu ya, yang tidak ada orang tua, kondisi kehidupannya keras, ya wajar. Apalagi juga dia mengatakan, ini Pharrell kok sifatnya malah kelihatan kayak feminim begitu. Well, aku juga harus membela Pharrell untuk bagian ini teman-teman. Karena seorang anak yang tidak ada figur bapaknya, dia kan kakaknya juga kabur kan, nggak ada. Bapaknya juga nggak ada, dia hanya tinggal bersama neneknya. Jadi adalah hal yang wajar, dia berkelakuan mungkin hanya mendapatkan contoh perempuan, tidak ada sosok laki-laki yang ada di dekat dia. Itu juga aku menghimbau netizen untuk tidak melakukan komentar-komentar ke arah sana. Karena kalian kan selama ini bilang kasihan. Ya ini adalah salah satu bentuknya ya. Kalau anak tidak tumbuh dari orang tua yang menyayanginya, itu salah satu efeknya seperti ini. Terus kan ada yang banyak yang bilang bahwa itu kok Pharrell kan sudah katanya dia kan baru beberapa hari ternyata sekolah di Palembang. Sekolah tersebut memang sekolah bukan khusus Islam tetapi untuk Kristen, tetapi kan memang banyak orang Islam juga sekolah di sana dan itu bisa dikonfirmasi adalah salah satu sekolah terbaik yang ada di Indonesia. Aku pribadi pun pengen banget tuh sekolah di sana, tapi dulu karena nggak punya biaya, ya tidak bisa sekolah di sana. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa sih Pharrell kok tiba-tiba mengatakan ke Dr. Richard Lee bahwa saya nggak kuat mentalnya, beban mental. Mungkin karena dulu dia selalu diagung-agungkan di sekolahnya, selalu mendapatkan peringkat kelas, tetapi pada saat dia pindah ke sekolah terbaik, ternyata yang pintar juga banyak begitu. Ya zaman sekarang tuh gitu teman-teman ya, orang yang pintar dari keluarga kaya raya, yang kerja keras tuh banyak banget. Jadi kalau kita berasal dari keluarga yang miskin, nggak pinter-pinter amat, kalau kita nggak kerja keras, entah kita mau jadi apa. Ya mungkin ada yang bilang, nggak kok banyak kok orang yang dulunya sekolahnya acak-adut, males-malesan, keluarga broken home, itu yang sukses anjas, yes betul, tapi kan hanya berapa persen, itu adalah kayak apa ya, anomali lah. Paling dari kondisi yang memprihatinkan seperti itu yang sukses paling hanya 10-30% aja. Tapi yang lainnya tuh hancur, mereka terlibat ke dalam hal-hal negatif. Tapi kalau keluarga mereka baik-baik aja, terus mereka tumbuh menjadi manusia dewasa yang baik, kontribusinya baik juga di masyarakat, sukses dengan versi masing-masing, itu banyak banget teman-teman. Jadi jangan pernah mengkategorikan kalau ada orang tua yang bilang, lihat tuh ada anak yang biasanya digebukin dulu zaman kecilnya, dilakukan negatif A, B, C, dan D, sekarang dia jadi orang sukses. Yes, betul. Itu mungkin hanya 1 dari 1000 anak, tapi yang lainnya pasti mereka pada umumnya adalah melewati struggling hidup yang luar biasa. Nah untuk Dr. Richard Lee, ada hal yang aku kritisi untuk bagian video ini adalah
Aku pikir ya sudahlah, Farel sudah banyak dihujat sama netizen terkait dengan isu katanya dia membawa barang-barang yang diberikan Dr. Richard Lee. Tapi Farel mengatakan, udah saya balikin kok motornya. Dia sebutnya kereta, kalau orang Medan kan kereta itu adalah motor ya. Terus juga handphonenya, laptopnya sudah dikembalikan semua. Terus juga mengenai postingan terbaru Dr. Richard Lee di Instagramnya pada saat Farel itu lagi merokok. Statementnya sih memang cukup membuat aku sedih ya. Dikatakan bahwa dia yang ngerokok sebegitu jagonya intinya, tapi saya malu ngelihatnya. Pada saat aku lihat video dari Farel itu ngerokok, aku yakin ini adalah salah satu bentuk dia melampiaskan kekecewaannya. Kan ya memang ada salah satu efek dari orang yang berasal dari keluarga yang seperti ini, efeknya adalah kayak ada mental block gitu loh teman-teman. Mental block itu artinya kalau kita mendapatkan kebahagiaan, ada orang yang baik, di psikologi kita tuh di alam bawah sadar kita ngerasa kayaknya ini nggak bener deh, kayaknya ini nggak pantas deh. Bahkan juga ada beberapa nih teori yang diposting, di repost ya sama Dr. Richard Lee di Instagramnya. Ada sebagian orang yang berusaha untuk mendramatisasi hidupnya karena dia tuh males bekerja. Well, ini adalah mungkin aja teman-teman, tetapi yang aku khawatirkan adalah kita sudah lah bisa di video-video sebelumnya, aku sudah bahas lah kelakuan dari Farel yang dinilai masyarakat itu kayaknya nggak tahu diri gitu. Orang sudah dikasih biaya puluhan juta, bahkan fasilitas yang mewah, tapi malah kabur begitu aja. Tapi aku mengkhawatirkan bahwa Farel ini bisa menyakiti diri sendiri. Karena dengan usia dia 17 tahun, itu masih belum stabil mentalnya, apalagi usia dia 17 tahun ditambah dengan kondisi latar belakang keluarganya juga seperti itu. Sebelum kasus antara Farel dan Dr. Richard ini beredar kan, emaknya juga sama bapaknya kan sempat memberikan komentar melalui Farel yang mengatakan bahwa hati-hati kamu nanti saya tuntut juga karena kamu sudah menjelekkan keluarga saya. Nah maksudnya dia dari orang tuanya aja mendapatkan perlawanan seperti itu rasanya pasti sudah berat banget mentalnya. Sekarang ditambah lagi dengan netizen yang menghujat Farel Aditya, yang lebih banyak adalah mendukung Dr. Richard Lee. Well, Dr. Richard waktu awal juga mengatakan begini ya, bahwa mulai hari ini kamu adalah adik asuh saya, semuanya akan saya bantu, dan memang itu betul dilakukan dan kita harus mengapresiasi itu. Tetapi juga untuk Dr. Richard Lee, bahwa kalau seandainya ya Dr. Richard kan punya anak atau punya adik, kalau mereka melakukan kesalahan mungkin keluar dari sekolah atau melakukan hal yang merugikan secara materi, apakah bisa dikatakan bahwa ya sudah mulai hari ini kamu bukan anak saya lagi, mulai hari ini kamu bukan adik saya lagi. Nah poinnya adalah ya harusnya juga menjadi sebagai seorang dokter kakak gitu ya, kalau adiknya melakukan kesalahan ya apakah pantas gitu ya langsung dikatakan juga di sosial media, mulai hari ini saya dan Farel tidak ada hubungan apapun, dia bukanlah adik saya atau siapapun begitu. Bagi aku itu juga cukup membuat ya akan ada yang pro kontra, ya wajar dong Anjas, Dr. Richard kan sudah baik tapi malah dia dibuat jelek. Ya memang ada betul, Dr. Richard Lee sangat kecewa dengan Farel pada saat dia membuat konten menjelek-jelekan Dr. Richard Lee yang mengatakan, saya punya loh bukti-bukti chattingan kita yang settingan, terus juga ada rekaman yang menyatakan harus mengembalikan uang 40 juta. Tapi Dr. Richard Lee aku yakin 40 juta itu adalah uang yang kecil, tujuannya adalah agar membuat Farel tidak keluar dari sekolah yang baru beberapa hari aja dia jalani di Palembang. Terus juga gurunya pun mengatakan ada laporan katanya untuk Farel dari akun Instagramnya Dr. Richard. Selama beberapa hari sekolah di sana, Farel itu pun sering izin, katanya menerima telepon hingga berjam-jam. Ini adalah salah satu contoh teman-teman, makanya kalau kalian akan decided untuk mengangkat siapapun itu, mengangkat anak, mengangkat adik, atau siapapun yang usianya masih belum melewati usia 25 tahun, you have to be getting ready. Karena usia 17 sampai 23 tahun itu adalah masa-masa yang akan tidak stabil. Jangankan yang berasal dari background seperti Farel. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang bahagia, harmonis aja, di usia-usia sebegitu mereka akan melakukan ups and down-nya. Apalagi dengan latar belakang yang dimiliki oleh Farel. Emaknya nggak ada, bapaknya nggak ada, cuma tinggal sama neneknya. Dia juga terbiasa hidup keras, makanya ada mental blocking yang dia hadapi. Jadi di satu sisi kita harus mengakui Farel memang berbuat salah untuk melakukan hal yang seenak udelnya gitu. Dia kabur begitu aja, meninggalkan sekolah, nggak mau tanggung jawab.
Tapi di sisi lain juga ya Dr. Richard Lee pada saat dia sudah mengangkat dia sebagai adik, ya harus konsekuensi juga untuk bagian psikologinya. Tapi memang untuk anak zaman sekarang aku juga harus mengkritisi teman-teman ya. Kalau kamu berasal dari keluarga yang miskin, ya kamu jangan terlalu manja lah untuk hal-hal yang sifatnya kayak gini. Farel tuh banyak diirin sama orang Indonesia loh. Yang susah hidupnya di Indonesia itu nggak cuma Farel, kita tuh masih termasuk negara berkembang. Banyak orang miskin, anak-anak yang terlahir nggak beruntung, lebih parah dibandingkan Farel tuh banyak banget. Dan mereka nggak punya peluang untuk sekolah lagi. Ya harusnya Farel juga bisa lebih survive ya. Baru 4 hari katanya, nggak nyampe seminggu. Sekolah tersebut langsung mengatakan bahwa mentalnya udah nggak kuat. Proses panjang menuju kesuksesan itu akan penuh dengan kesepian, terus juga kesendirian, itu yang harus dilewati untuk Farel. Dan jangan pernah menjadikan kayak sosial media sebagai alasan buat kamu kayaknya itu adalah masa depanku. No, sosial media itu akan ada ups and down-nya. Kalau kalian lihat yang viral-viral dulu, Farel, kalau kamu nonton video ini, itu sekarang kemana? Paling viral di Indonesia tuh sebulan, 2 bulan juga udah kelar. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran dari sisi Farel, dari sisi juga Dr. Richard Lee. Semuanya nggak ada yang sesimpel itu. Uang tuh tidak akan menyelesaikan masalah. Ada bagian-bagian yang tidak berurusan dengan uang pun juga akan menjadi pertimbangan. Aku rasa itu yang bisa aku update ya mengenai kasus Farel ini. Mudah-mudahan Farel tidak ada upaya untuk menyakiti diri sendiri, karena ini yang aku khawatirkan. Karena ya dia masih remaja ya. Sekali lagi, usia dia ini adalah usia yang tidak stabil. Keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang aja, di usia segini bisa gonjang-ganjing, apalagi di usia Farel yang backgroundnya juga jauh parah sekali dari kata harmonis. Sampai jumpa di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.